Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan sesuatu apapun, bala, penyakit. Demikian juga kami yang di sini tentunya dalam keadaan sehat. Oke, Mbak Kakung akan berbagi pengalaman di sini, yaitu tentang teknik bagaimana cara untuk membuat agar pohon alpukat cepat berbuah. Namun sebelumnya, marilah sama-sama kita dulu kembali mengingat kepada Allah bahwasanya bumi dan langit ini adalah ciptaannya beserta isinya, diantaranya tanah, air, tumbuhan, serta makhluk hidup di atasnya. Untuk itulah kita sebagai manusia yang diberikan akal sehat dan kekuatan, kita wajib yang pertama sekali untuk menjaganya, mengolah tanah ini, serta merawatnya, tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Kenapa demikian? Kita harus berbuat menanam pohon, mengingat bencana alam yang terjadi di mana-mana seperti tanah longsor, banjir di musim hujan, dan kekeringan yang berkepanjangan di musim kemarau. Untuk itulah kita bersiap-siap mulai dari sekarang. Kalau sebelumnya kita belum berbuat, marilah sama-sama kita peduli untuk menanam pohon. Yang kita utamakan di sini adalah tanaman yang berdaun lebar. Kenapa tanaman yang berdaun lebar? Karena tanaman yang berdaun lebar akan dapat menampung air hujan, tidak langsung ke tanah, melainkan mengikuti ranting-ranting ke pohon, kemudian masuk ke dalam tanah melalui akar pepohonan. Jika tidak demikian, air yang jatuh langsung di atas permukaan tanah membuat butiran-butiran tanah akan pecah dan akhirnya menjadi lempung ataupun lumpur, sehingga dapat menutupi pori-pori tanah, dan air pun yang jatuh di atas permukaan tanah tadi akan mengalir terus dan lama-kelamaan menjadi anak sungai. Anak sungai yang jumlahnya ratusan ribu sekian, yang akhirnya bisa menjadi satu, bergabung menjadi sungai besar, dan di sanalah akan terjadi bencana banjir. Kasihan saudara-saudara kita yang berada di daerah dataran rendah, yang paling mendapat dampak daripada akibat banjir tadi. Untuk itulah, mari sama-sama kita menanam pohon, walau hanya satu pohon satu orang. Lebih banyak, lebih bagus. Untuk itu, di sini saya akan memperagakan bagaimana cara mempercepat pohon alpukat berbuah. Di samping yang dapat diharapkan pohonnya dapat bermanfaat untuk semua manusia, dan buahnya dapat kita nikmati secara langsung. Setelah saudaraku paham tentang cara percepat tanaman buah alpukat berbuah dengan sistem sunat batang pohon atau melukai ranting, selanjutnya di sini saya akan berbagi pengalaman agar kita dapat mempercepat tanaman berbuah dengan sistem pengembangan yang lebih akurat lagi, yaitu dengan cara okulasi dan cangkok
batang pucuk dari anakan atau bibit anakan yang ditanam sebelumnya. Yang dimaksud dengan bibit anakan di sini adalah yaitu bibit yang berasal dari biji tanaman yang dapat kita pergunakan sebagai bahan dasar untuk membuat okulasi ataupun sambung batang bawah dengan batang pucuk. Untuk ini yang diperlukan bahan-bahannya adalah satu, batang bawah. Batang bawah adalah tanaman berasal dari biji buah yang ditanam di atas permukaan tanah dengan sistem baik itu ditanam secara langsung dari biji buah di permukaan tanah maupun di atas polybag ataupun yang berasal dari stek tanaman, itulah batang bawah. Selanjutnya batang atas. Batang atas ini kita peroleh dari ranting tanaman yang berasal dari tanaman yang sudah tua ataupun yang buahnya kita lihat sangat baik. Kemudian yang ketiga adalah alat pemotong atau pisau. Kemudian yang keempat adalah plastik atau tali rapia sebagai alat untuk membungkus ataupun mengikat pada sambungan batang pucuk maupun okulasi batang. Untuk itulah mari kita sama-sama kita praktekkan bagaimana caranya. Silakan ikuti terus video ini sampai selesai, jangan kemana-mana agar kalian tidak gagal paham. Demikian, mari kita ikuti. Nah, baiklah, ini adalah cara kita untuk membuat cangkok sambung batang pucuk. Dan ini adalah batang bawah dari anakan ataupun dari biji buah yang ditanam di dalam polybag. Nah, cara berikutnya yaitu kita potong saja batang ini, kemudian nanti kita sambungkan dengan pucuk dari tanaman yang sudah tua ataupun yang buahnya kita lihat lebih baik. Kita potong saja sampai segini. Ya. Oke. Baru ini adalah sambungan dari batang atas. Inilah yang kita peroleh dari tanaman yang sudah tua ataupun yang buahnya pada tanaman itu lebih baik. Ya, caranya ini. Ya, kita pasangkan di sini dia, ya kira-kira segini saja. Oke, kita buat atau kita potong ini batang ini seperti pasak ya, pasak apa namanya pasak. Nah, pokoknya runcing lah ke bawah dia ya, atau tajam.
ya. Baru ini tadi batang yang bawah yang kita potong tadi kita belah bagian ujungnya untuk tempat memasukkan batang atas yang baru kita sayat tadi ya. Tidak usah terlalu dalam, hati-hati. Cukup ya. Nah ini baru kita masukkan pada sela-sela yang baru kita belah tadi ya. Nah, akan lurus kan ya. Kita bungkus saja ya. Caranya begini, kita lilitkan dari bawah. Padatnya. Ya. Baru kita ikat. Kuat kan? Nah, boleh kita ulangi lagi ikatnya. Kita lilitkan lagi, masukkan ke sini, tarik bagian ujungnya. Jadi deh. Oke, setelah itu maka hasil dari cangkokan ini kita tutup saja agar tidak terjadi penguapan nanti apabila ada tumbuh daunnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apa-apa yang saya